Oke, langsung aja. Pernah dengar soal lohan kuo? Atau mungkin kalian lebih familiar dengan sebutan monk fruit? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sains dan sejarah luar biasa di balik buah mungil yang belakangan ini benar-benar merevolusi cara kita ngelihat gula. Serius deh, ini bukan sekedar tren sesaat. Apa yang bakal kita bedah sekarang ini, bisa jadi bakal ngubah cara kalian milih makanan buat selamanya. Coba deh pikirin kontradiksi yang kedengerannya agak mustahil ini. Gimana ceritanya ada sesuatu yang ratusan kali lipat lebih manis dari gula, tapi 0 kalori? Nggak ada sama sekali. Ini tuh kayak teka-teki yang bikin banyak banget ilmuwan dan pakar kesehatan geleng-geleng kepala saking takjubnya. Kan biasanya kita mikir kalau manis ya pasti jahat buat badan. Tapi buah yang satu ini justru muncul ngasih jawaban yang selama ini kita cari-cari. 300. Ya, kalian gak salah dengar. Angka gila ini nunjukin seberapa jauh lebih manisnya melon hijau sekepalan tangan ini kalau dibandingin sama gula pasir yang ada di dapur kalian. Bayangin aja, 1 sendok teh ekstraknya tuh bisa gantiin ratusan sendok teh gula biasa. Bayangin kalau kalian gak sengaja nuang sesendok penuh ke dalam kopi. Wah, manisnya bisa nempel di lidah sampai minggu depan kali ya. Dan yang paling penting, ini 100% alami, bukan buatan lab. Bagian pertama, rahasia manis para biarawan. Buat paham gimana keajaiban ini bermula, kita harus mundur sebentar ke masa lalu, tepatnya ke daerah pegunungan berkabut di Tiongkok Selatan. Jauh di abad ke-13, para biarawan Buddha di sana mulai nanam buah ini dan nyebutnya sebagai buah umur panjang. Terus, berabad-abad kemudian, buah ini jadi primadona di pengobatan tradisional Tiongkok. Fast forward ke hari ini, rahasia kuno para biarawan itu udah melompat ke era modern dan dipakai di mana-mana sebagai alternatif gula yang jauh lebih sehat. Benar-benar perjalanan yang epik ya buat buah sebesar bola tenis. Lanjut ke bagian kedua, keajaiban Mogrosida. Nah, di titik inilah sains modern ngasih penjelasan masuk akal soal rahasia para biarawan tadi. Semuanya berpusat di satu senyawa krusial, namanya Mogrosida. Senyawa inilah yang jadi aktor utama kenapa buah ini bisa nentang logika metabolisme tubuh kita. Jadi gini, beda sama fruktosa atau sukrosa di buah lain, rasa manis di lohan kuo itu murni datang dari senyawa antioksidan ini. Lidah kita ngerasain manisnya, tapi ajaibnya tubuh kita nggak mecah senyawa itu jadi kalori. Jadi ya numpang lewat aja gitu di dalam tubuh kita. Perbandingan ini benar-benar nunjukin bedanya bak bumi dan langit. Kalau gula biasa itu pelan-pelan bikin gigi berlubang dan bikin hormon insulin kita naik turun gak karuan, Mogrosida di lohan kuo ini sifatnya non-karyogenik. Artinya, dia sama sekali nggak berfermentasi di dalam mulut kita. Yang lebih keren lagi, dia ngalir gitu aja di darah kita tanpa sedikit pun ngusik atau naikin kadar gula darah. Bagian ketiga, pemanis yang aman buat penderita diabetes. Karena indeks glikemiknya yang 0 besar itu, gak heran kalau dunia medis langsung melirik buah ini. Kayak yang dibilang Dr. Budi Santoso, lohan kuo tuh terbukti jadi pemanis yang aman banget buat penderita diabetes. Ini jelas jadi sebuah game changer buat manajemen diabetes. Orang-orang jadi bisa nikmatin teh, kopi, atau dessert manis kesukaan mereka tanpa harus deg-degan mikirin lonjakan gula darah yang bahaya. Tapi tunggu, kejutannya nggak berhenti di situ aja. Penelitian awal pada hewan pengidap diabetes nemuin hal yang lebih gila lagi. Buah ini ternyata nggak cuma sekedar aman, tapi kemungkinan besar bisa secara aktif ngebantu nurunin gula darah dengan cara ngehambat enzim pencernaan tertentu di usus. Coba bayangin, ada pemanis yang justru bantuin sistem insulin kita kerja lebih bener. Keren banget kan? Masuk ke bagian keempat, manfaat medis dan ilmiahnya. Manfaat buah ini tuh ternyata jauh lebih luas dari sekedar pemanis buat kopi pagi kalian. Para tabib tradisional ternyata udah sadar soal ini dari dulu. Mereka sering nyeduh buah ini jadi teh buat ngeluarin dahak atau ngobatin radang tenggorokan. Nah, pas diteliti pakai mikroskop modern, sains ngebuktiin kalau buah ini emang punya kekuatan luar biasa buat ngelawan radikal bebas, nekan peradangan kronis, dan bahkan bertindak sebagai prebiotik buat numbuhin bakteri baik di pencernaan kita. Tapi tentu aja, di pembahasan ini kita harus selalu berpijak pada fakta ya. Jadi mari kita bedah klaim-klaim ini secara objektif. Meskipun studi di lab dan pengujian ke hewan nunjukin potensi yang luar biasa banget, bahkan sampai nunjukin potensi buat ngentiin sel kanker paru-paru, kita tetap harus fair. Kenyataannya, kita masih butuh uji klinis skala besar pada manusia buat benar-benar menguji klaim medis tersebut secara pasti. Wawasan dari Profesor David Chan dari Universitas Nasional Singapura ini ibaratnya mengkonfirmasi satu hal penting. Kita tuh baru aja nyentuh permukaannya doang dari apa yang sebenarnya bisa dilakuin tanaman ini buat kesehatan manusia secara keseluruhan. Ini bukan cuma soal pengganti gula lagi, tapi benar-benar punya potensi luar biasa buat jadi bahan dasar pengobatan di masa depan. Oke, bagian kelima, panduan praktis buat konsumsinya.
Setelah bahas panjang lebar soal sainsnya, pertanyaannya sekarang gimana kita praktekin ini di dunia nyata? Fun fact-nya adalah, jangan-jangan kalian tuh udah sering konsumsi ini tanpa sadar. Perusahaan minuman raksasa sekarang lagi gencar banget pakai ekstrak ini. Di tengah naiknya angka obesitas anak, industri makanan pada nyelipin lohan kuo ke dalam minuman zero sugar atau cemilan kemasan. Tujuannya simpel, mangkas kalori tanpa ngilangin rasa manis yang kita semua suka. Nah, kalau kalian pengen beli dan cobain sendiri di dapur, pastikan ikutin langkah-langkah ini ya. Yang paling penting buat diingat, pakainya dikit aja, sejumput aja cukup. Karena tingkat kemanisannya yang ekstrim itu, kalau kebanyakan malah bikin rasanya jadi agak pahit di akhir. Dan kabar baiknya buat yang hobi baking, senyawa ini tuh tahan banget sama panasnya oven, jadi kalian bisa bebas bereksperimen bikin kue pakai ini. Oh iya, sedikit catatan keamanan sebelum kita lanjut. Secara umum, ekstrak ini emang udah diakui super aman sama Otoritas Pangan Dunia. Tapi buat kalian yang kebetulan punya alergi spesifik sama keluarga labu-labuan, melon, atau pare, sebaiknya hati-hati sedikit ya pas pertama kali nyoba. Pantau aja dulu gimana reaksi tubuh kalian. Setelah ngelihat gimana buah ini menjembatani kebijaksanaan pengobatan timur kuno dengan sains modern, ada satu pertanyaan menarik yang patut kita renungin. Mengingat betapa bahayanya efek dari gula biasa buat tubuh kita, apa mungkin sekarang udah saatnya kita benar-benar mikir ulang cara kita mempermanis makanan kita sehari-hari? Gimana menurut kalian? Layak buat dicoba kan?